Hai, halo, bertemu lagi dengan saya di video ini. Saya Irfan Yosepa dengan NIM 2006872 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen implementasi kurikulum. Kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, apa itu manajemen kurikulum? Manajemen kurikulum merupakan salah satu masalah penting dalam implementasi kurikulum, terutama kurikulum baru. Masalah manajemen menjadi sangat penting karena implementasi kurikulum memiliki sejumlah komponen dan aspek-aspek, faktor, dan strategi yang perlu ditata dan dikelola secara baik sehingga tujuan kurikulum dapat dicapai. Manajemen kurikulum dapat diartikan sebagai suatu proses mengelola semua sumber daya pendidikan, baik individu, kelompok, maupun sumber daya lainnya yang memungkinkan terjadi proses delivery tujuan dan isi kurikulum ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Atau bisa dikatakan suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat kesatuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Ada 5 prinsip dalam melaksanakan manajemen kurikulum, di mana prinsip yang pertama adalah produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik tidak dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum ini. Yang kedua yaitu demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga yaitu kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Lalu ada efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Dan yang terakhir yaitu mengerahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan untuk kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi dan misi tujuan kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum ini, yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun efektivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen implementasi kurikulum ini, yaitu yang pertama faktor guru dalam implementasi kurikulum, yang dimana mempunyai peran yang penting dalam implementasi kurikulum. Peran guru tersebut terutama dalam menjadikan kurikulum sebagai suatu yang aktual kurikulum dalam kegiatan pembelajaran. Faktor sarana dan prasarana, buku pelajaran, perubahan kurikulum, dan pemberlakuan kurikulum baru akan berimplikasi pada perubahan materi dan isi kurikulum. Hal ini berarti diperlukan buku untuk bahan ajar yang baru. Laboratorium, peralatan, dan bahan. Peralatan dan bahan sudah harus tersedia dalam rasio yang mencukupi dan memenuhi standar mutu minimal laboratorium. Ketersediaan berbagai media pembelajaran baik jenis, bentuk, maupun model. Faktor
Peran kepala sekolah. Kepala sekolah mengemban fungsi manajerial dan implementasi kurikulum. Fungsi manajerial tersebut mencakup fungsi perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta fungsi pengembangan. Lalu yang keempat ada faktor iklim dan budaya sekolah. Iklim sekolah sudah harus diciptakan dan dibangun sehingga memberi ruang terbentuknya sikap dan perilaku ilmiah dalam proses pembelajaran. Benny dan Newstead mengemukakan bahwa school culture sebagai salah satu faktor yang dapat merintangi implementasi berbagai inovasi kurikulum baru. Dan yang terakhir yaitu ada faktor kurikulum. Faktor kurikulum merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup karakteristik kurikulum seperti berikut. Yang pertama, apakah memiliki kejelasan, baik tujuan, pendekatan, ataupun tata kelolanya. Kejelasan ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi multitafsir mengenai tujuan, struktur isi pendekatan, dan sistem penilaian kurikulum itu sendiri. Yang kedua, realistik dan relevan sehingga memperkuat kontekstualitas implementasinya. Kurikulum yang realistik dan relevan memberi ruang bagi guru-guru untuk mengembangkan bahan ajar yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan anak dan lingkungannya. Dan yang ketiga, kerangka konseptual yang mendasari pengembangan kerangka isi konseptual bahan ajar. Kesimpulan, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis pada masyarakat. Kegagalan dalam manajemen sebuah kurikulum akan berakibat fatal pada keberhasilan dunia pendidikan. Oleh karena itu, setiap penanggung jawab lembaga pendidikan dan seluruh stakeholder pendidikan harus memiliki visi yang sama dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah kurikulum. Sekian penjelasan materi mengenai manajemen implementasi kurikulum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak didengar, dan mohon maaf jika tidak sempurna karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Tuhan semata. Saya Irfan Yusefa pamit undur diri, dan sampaikanlah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian masih bingung mengenai materi manajemen implementasi kurikulum ini. Terima kasih.